Halo Sobat Mistimo dari Jogja, saya Andi dari Jora Media. Hari ini harusnya secara resmi AMD akan meluncurkan dua SKU VGA card mereka yang terbaru dari keluarga Radeon 7000 series RDNA 3. Ya, AMD Radeon RX 7700 XT dan AMD Radeon 7800 XT. Ya, kalau kita flashback sedikit ya, 7000 series itu pertama diperkenalkan tuh sekitar bulan Desember 2022. Waktu itu ada dua SKU yang diluncurkan AMD, yang seri high-end-nya 7900 XTX dan 7900 XT. Tapi udah itu vakum ya, cukup lama sekitar 5-6 bulan, baru sekitar bulan Mei kemarin diluncurkan yang kelas entry levelnya, mainstreamnya ya, RX 7600. Dan hari ini akan keluar dua SKU lagi, 7700 XT dan 7800 XT yang harusnya menduduki kelas menengahnya AMD Radeon 7000 series. Ya, kalau dibandingkan Nvidia kayaknya kalah rajin ya launching produknya ya. Kalau 40 series dari 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti, 4060 polos, terus ada juga 4060 Ti yang 16 GB yang telah diluncurkan kemarin. Oke, dan kebetulan hari ini kita kedatangan sebuah sampel dari AMD Indonesia. Ini adalah RX 7700 XT dari merek Sapphire dengan tipe Pulse ya. Habis ini kita akan coba bahas VGA card ini, kira-kira positioningnya gimana. Kalau secara penamaan harusnya ini adalah penerus dari RX 6300 XT. AMD Radeon 7000 series itu menggunakan arsitektur terbarunya AMD Radeon, yaitu RDNA 3. Jadi kalau yang 6000 series RDNA 2, kalau yang 7000 series RDNA 3 yang harusnya lebih advance, lebih kencang, lebih efisien juga. Ya, terus apa sih secara umum pembedanya RDNA 3 dengan RDNA 2, 7000 series dengan 6000 series selain dari GPU-nya sendiri tentunya ya. Ya, di RDNA 3 di 7000 series itu sudah ada AI acceleratornya dedicated. Ya, sudah ada. Di 6000 series nggak ada. Terus yang kedua, ray tracing core-nya itu sudah second generation, lebih baru, lebih kenceng ya. Setiap core-nya itu lebih kenceng. Terus juga infinity cache-nya, cache memory dalam VGA card-nya itu juga sudah second generation yang harusnya lebih efektif dan lebih efisien lagi. Terus satu lagi, di semua 7000 series itu sudah ada EV1 encode-nya. Kalau di 6000 series cuma ada decode, kalau di 7000 series sudah lengkap, ada encode-nya, ada decode-nya juga. Ya, itu secara umum ya pembedanya RDNA 3 dan RDNA 2 ya. Dan kebetulan di sini kita kedatangan 7700 XT dari Sapphire, kayak gini bentuknya, cukup gede ya, cukup gede. Ini lebih dari 2 slot tebelnya, ini sekitar 2,5 slot. Terus juga secara panjang juga lumayan panjang dengan heatsink yang cukup masif dengan 2 pin 8 pin Power PCI Express ya, 2 ya. Jadi ini sudah hampir dipastikan total buat powernya di atas 200 ya. Terus apalagi interface-nya sih nggak ada yang beda ya. Oh, beda ya. Biasanya kan 3 DisplayPort, 1 HDMI ya. Ini ternyata ada 2 SDMI dan 2 DisplayPort. Ini adalah seri entry level dari Sapphire harusnya yang Pulse ya. Habis ini kita akan coba benchmark ini, tapi sebelumnya coba akan kita bandingkan dulu spesifikasinya 77 XT ini dibandingkan dengan adik kandungnya langsung 67 XT, dan juga sebagai pembanding kita bandingkan dengan sebuah RX 6800. Ya, kita akan coba bandingkan spesifikasinya dengan adik kandungnya langsung 67 XT, dan sebagai pembanding juga kita akan bandingkan dengan RX 6800 polos ya. Itu yang satu level di atas 67 XT ya di 6000 series. Ya, di sini kelihatan kalau memang sepertinya secara spesifikasi umum ini ada di antara 67 XT dengan 68 si 77 XT ini. Dilihat dari compute unitnya, dilihat dari stream prosesornya. Tapi memang tadi yang saya bilang ya, pembedanya ada satu ini ya. Di sini sudah ada AI acceleratornya sebanyak 108 unit yang ini tidak dimiliki baik di 67 XT maupun di 6800. Terus untuk infinity cache-nya ini tadi saya bilang sudah second generation, cuman secara kapasitas cuma separuhnya dari 67 XT. Kalau yang di 67 XT 96, yang 77 XT cuma 48. 6800 polos bahkan punya 128 MB. Terus besaran VRAM sama persis dengan 67 XT 12 GB, sedangkan yang 68 polos 16 GB, sama-sama menggunakan DDR6 dan interface-nya juga sama seperti 67 XT 192 bit. Kalau yang 6800 itu 256 bit. Dan kalau kita lihat memang speed memory-nya lebih tinggi ya dibandingkan 67 XT ya. Ini 18 Gbps DDR6-nya sehingga bandwidth-nya juga ending-nya jauh lebih gede dibandingkan 67 XT. Ya, itu ya secara umum. Terus satu lagi yang tadi saya bilang encode ya, sudah ada EV1 encode kalau di 67 maupun 68 belum ada. Dan satu poin untuk interface-nya ini sudah menggunakan
DisplayPort 2.1 yang harusnya secara bandwidth jauh lebih gede dibandingkan 1.4 ya. Sedangkan yang 67 XT dan 68 polos masih menggunakan DisplayPort 1.4. Oke, habis ini kita akan coba beberapa benchmark ya. Kita akan coba lihat sih di mana kemampuan si 77 XT ini. Oh ya, lupa. Total board power. Total board powernya ini mepet-mepet sama 6800 ya. Versi AMD total board powernya 245 watt, sedangkan 6800 itu 250 watt, sedangkan 67 XT 230 watt. Jadi memang secara total board power juga ada di antara 67 XT dan 6800 polos. Ya, yang pertama ingin saya coba adalah kemampuan AI akseleratornya. Walaupun ini masih baru ya, masih baru di 7000 series kan, akselerator ditanamkan oleh AMD yang dedicated. Kita akan coba, soalnya kalau kita menggunakan skenario beberapa fiturnya AMD seperti FSR maupun LSR itu sepertinya belum bisa mengutilisasi AI akseleratornya. Jadi untuk menguji AI akseleratornya kita akan menggunakan Stable Diffusion, sebuah image generator yang berbasiskan AI. Dan kita akan menggunakan compilernya Alpha ya, Alpha Jonathan ya. Kemarin pas ke Jogja saya dikasih dan kita akan coba bandingkan si 7700 XT ini untuk mengenerate gambar di Stable Diffusion offline. Kita bandingkan dengan RX 6800 yang harusnya secara performance di atasnya 7300 XT ini. Ya, kita akan menggunakan promnya Alpha juga, Waifu Benchmark. Kita akan coba mengenerate 10 image dan kita akan lihat hasilnya. Ya, beda banget ya. Walaupun secara spesifikasi 6800 itu jauh lebih gede ya. VRAM lebih besar, stream processor lebih banyak, bus bandwidth lebih gede. Cuman karena nggak punya AI akselerator, sini kelihatan keteteran ya. Untuk mengenerate 10 image, ini cuma butuh sekitar 27 detik ya. Untuk mengenerate image dengan promnya Alpha ya, Waifu Benchmark ya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang 6800 itu butuh 1 menit lebih. Jadi 2 kali lipat lebih kencang ya si 7700 XT ini dibandingkan RX 6800. Ya, itu membuktikan bahwa di sini AI akseleratornya meter banget ya ketika aplikasi-aplikasi itu bisa mengutilisasi si AI akselerator yang sudah ada di Radeon 7000 series. Selanjutnya kita akan coba ray tracing core-nya. Ray tracing core-nya ini AMD klaimkan yang di 7000 series udah second generation. Jadi saya juga kemarin baru tahu kalau di Blender 3.6 di bagian HIP-nya itu kan sudah ada yang namanya RT eksperimental. Jadi harusnya bisa diakselerasi dengan ray tracing core-nya Radeon. Nah, kita akan coba. Walaupun secara jumlah ray tracing core ini lebih sedikit dibandingkan si 6800, tapi AMD klaimkan ini second generation. Apakah bisa lebih kencang dengan kuantitas dengan jumlah yang lebih sedikit? Yuk kita lihat. Kita akan coba ngerender Classroom, scene Classroom dengan GPU dan kita akan aktifkan juga ray tracing eksperimentalnya dari Blender 3.6. Ya, kelihatan kalau ternyata memang bisa lebih kenceng ya 77 XT dibandingkan 6800 walaupun secara jumlah ray tracing core lebih sedikit ya. Tadi kita memang menggunakan scene yang sama, Classroom, dan juga mengaktifkan ray tracing eksperimentalnya untuk HIP-nya dan kelihatan ada perbedaan sekitar 5 detik lebih kenceng dibandingkan yang 6800. Ini adalah bukti nyata kalau memang second generation ray tracing core-nya si 7000 series Arena 3 itu jauh lebih kenceng, lebih efisien. Every single core-nya itu lebih kenceng ya. Ya, terus kalau kita bandingkan dengan Nvidia sendiri, kalau Nvidia, kemarin saya sempat punya data yang 4060 Ti ya. Kalau Nvidia-nya menggunakan CUDA core ini bisa bersaing ya, bisa bersaing bahkan sedikit lebih kencang. Tapi memang kalau Nvidia-nya menggunakan optics ini masih kalah kencang ya, karena sepertinya optics itu sudah bisa mengutilisasi tensor core-nya si Nvidia alias AI akseleratornya Nvidia. Sedangkan yang di HIP ini belum bisa ya, baru bisa mengutilisasi si ray tracing core-nya secara lebih efisien aja. Tapi paling nggak kedepannya harusnya prospeknya cukup cerah ya, ketika ada beberapa pengembang software bisa mengutilisasi si AI akselerator dari AMD Radeon 7000 series. Oke, selanjutnya kita akan benchmark games ya, beberapa title games yang saya punya dan juga beberapa synthetic benchmark ya, untuk melihat gimana sih performance si RX 7700 XT ini apabila kita bandingkan dengan RX 6800
Dan kita juga akan menggunakan RTX 4060 Ti sebagai pembanding. Ayo kita mulai. Oke, game pertama kita akan menggunakan Starfield ya. Game yang baru banget, seminggu yang lalu lah ya. 120 GB, gede banget. Dan harusnya juga nanti kalau ada yang berminat sama Radeon 7000 series ini dapat bonus Starfield juga ya. Ya, kita mulai. Itu settingnya ultra ya, rata kanan. Di Full HD kelihatan kalau ini jauh lebih kenceng ya dibandingkan RX 6800, juga dibandingkan dengan RTX 4060 Ti 8GB. FPS-nya kelihatan banget lebih kencang. Kalau di QHD gimana? Masih kelihatan mendominasi ya, jauh lebih kencang dibandingkan RX 6800 maupun RTX 4060 Ti. Selanjutnya game kedua kita menggunakan Far Cry 6 dengan settingan ultra juga, dan DXR-nya kita hidupkan, tapi ininya kita matikan ya, FPS-nya kita matikan, upscaling kita matikan. Di sini masih kelihatan cukup signifikan lebih kencang dibandingkan RX 6800 maupun RTX 4060 Ti 8GB. Di Full HD kelihatan, di 2K juga kelihatan, di QHD ya masih kelihatan dominan, lebih kencang yang RX 7700 XT. Selanjutnya game yang sudah agak berumur ya, Shadow of Tomb Raider, kita juga menggunakan setting yang highest dengan ray tracing ultra. Kita lihat tetap lebih kencang yang 77 XT ya, walaupun di Full HD tipis ya, tipis banget dengan 6800 maupun dengan yang RTX 4060 Ti. Di QHD juga udah hampir sama dengan RX 6800, tapi masih sedikit lebih kencang dibandingkan RTX 4060 Ti. Dan selanjutnya game terakhir ya, Cyberpunk 2077, kita menggunakan setting preset ray tracing ultra. Di sini sepertinya 7700 XT keteteran, walaupun masih menang dibandingkan RX 6800. Cuman kalau dibandingkan dengan RTX 4060 Ti masih terpaut cukup jauh ya. FPS-nya lebih tinggi RTX 4060 Ti. Apalagi kalau memang si RTX ini mengaktifkan frame generatornya ya, itu jadi signifikan banget lebih kencang ya. Memang di ray tracing masih ada PR ya. Untuk beberapa ray tracing terkini sepertinya belum terlalu optimal untuk ray tracing core-nya yang ada di 7000 series. Berikutnya kita menggunakan synthetic benchmark 3D Mark. Yang pertama kita menggunakan Speedway ya. Ini yang relatif cukup baru, Basic DirectX 12. Dibandingkan 4060 Ti seimbang ya, kurang lebih sama, tapi dibandingkan RX 6800, 77X ini sedikit lebih kencang ya. Selanjutnya di Port Royal untuk ngetes kemampuan synthetic benchmark ray tracing. Di sini signifikan lebih kencang ya dibandingkan RX 6800 maupun dibandingkan dengan RTX 4060 Ti. Dan yang terakhir Solar Bay, ini cross platform harusnya sangat enteng ya. Ini kurang lebih tidak jauh beda ya, walaupun skalanya 1000 cuman di angka sekitar 64.000. Jadi saya bilang kurang lebih sama lah kemampuannya antara 77XT, RX 6800 dan RTX 4060 Ti. Ya, sudah kita lihat hasilnya, tes singkat beberapa games dan beberapa synthetic benchmark. Cukup memuaskan ya performance-nya untuk games ya. Jadi secara umum lebih kencang dibandingkan RX 6800, bukan RX 6700 XT ya. RX 6800 harusnya dibandingkan dengan pendahulunya 67XT ini jauh lagi lebih kencang, perbedaannya bisa lebih kelihatan. Dibandingkan RTX 4060 Ti juga masih lebih kencang ya. Tadi kecuali satu games ya, Cyberpunk 2077, karena kita menggunakan preset ray tracing ultra, kelihatan memang kemampuan ray tracing-nya ini masih kalah dibandingkan Nvidia 4060 Ti. Apalagi kalau yang 4060 Ti tadi menghidupkan fitur frame generator DLSS 3 karena sudah support RTX 40 series. Itu bisa jauh banget ya, boost FPS-nya bisa jauh lebih kencang ya. Tapi memang AMD sebenarnya masih punya juga teknologi yang belum di launching ya, harusnya di launching dalam waktu dekat ya, FSR 3 ya, FSR generasi ketiga. Yang di dalamnya juga ada teknologi yang mirip-mirip dengan frame generatornya Nvidia, yang AMD namai AMD Fluid Motion Frames ya. Jadi untuk mengenerate frame untuk disisipkan ke frame-frame asli yang dihasilkan oleh game tersebut. Jadi harusnya FPS-nya bisa nge-boost cukup tinggi juga. Dan harusnya dalam waktu dekat juga akan segera diimplementasikan di beberapa games populer ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa performanya FSR 3. Ya, selain FSR 3, AMD juga memperkenalkan satu fitur baru ya, namanya HyperRX. Yang ini ada di level driver. Jadi ada fitur baru di Adrenalin software-nya AMD yang namanya HyperRX. Apa itu HyperRX? Sebenarnya adalah gabungan dari 3 fitur AMD yang sudah ada sebelumnya ya. AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost, dan juga AMD upscaling teknologi. Tapi diringkas jadi satu tombol yang mereka namai HyperRX. Dan ketika kita mengaktifkan
HyperRX ini harusnya kita akan mendapatkan pengalaman game yang lebih memuaskan, FPS-nya naik, terus juga latensinya juga mereka klaim bisa sangat signifikan lebih responsif ya. Saya juga tadi sempat nyoba-nyoba, tapi sepertinya belum sempurna ya, karena mungkin driver juga masih beta. Tapi memang secara konsep ini cukup menarik ya. Ada langkah simpel yang bisa dilakukan oleh kalian untuk meningkatkan pengalaman bermain games ya, dengan hanya menekan tombol HyperRX di driver Radeon kalian. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Begitu saya dapat update dan saya bisa sharing sama kalian, saya akan buat video khusus untuk HyperRX. Ya, selanjutnya kita akan ngomongin konsumsi daya ya. Jadi AMD klaim kalau 77 XT ini total boot powernya maksimal di 245 watt ya. Jadi coba kita monitoring, kita coba jalankan 3D Mark Port Royal dan kita menggunakan software HW Info untuk melihat berapa sensornya membaca total boot power yang dibutuhkan VGA card ini. Ya, kelihatan maksimumnya itu di 230 ya, rata-rata sekitar 229-230 ketika di load dengan aplikasi yang relatif cukup berat, Port Royal. Dan kalau kita lihat GPU maksimum powernya ada sampai ke 277 watt. Sepertinya ini spike power yang dibutuhkan untuk menjalankan kondisi skenario seperti game berat ya, AAA ya, kita contohkan dengan simulasi 3D Mark Port Royal. Jadi masih sesuai lah dengan apa yang mereka klaim, total bootnya maksimum di 245 watt. Pertama kita akan infokan dulu harganya ya. Jadi dari info beberapa distributor VGA card Radeon, untuk yang 7700 XT itu ada di angka kisaran 8 juta SRP-nya. Bisa 8 juta kurang dikit atau 8 juta lebih dikit. Sedangkan untuk yang 7800 XT-nya sekitar 9 juta rupiah. Nah, kita ngomongin dulu yang 7700 XT yang di depan saya ini. Jadi kira-kira dengan harga segitu menarik atau enggak? Ayo kita bandingkan dengan kompetitornya dari Nvidia yang level harganya mirip-mirip lah ya. Jadi menurut saya dengan range harga segitu yang paling mendekati adalah RTX 4060 Ti versi 8GB. Dan tadi kita lihat juga itu kita jadikan pembanding juga tadi VGA card itu secara umum gaming performance-nya relatif lebih unggul 7700 XT ya. Ada salah satu game tadi memang kalah ya di Cyberpunk ya. Cuma di beberapa di 4 game lainnya si 7700 XT ini unggul, bahkan beberapa cukup signifikan. Di Synthetic Benchmark juga kelihatan ini lebih unggul dibandingkan 4060 Ti 8GB. Dan salah satu keunggulannya lagi dibandingkan 4060 Ti 8GB adalah besarnya VRAM ya. VRAM-nya 12GB. Kalau yang 4060 Ti tadi kan 8GB. Memang ada versi 16GB-nya, cuman harganya kayaknya lebih dekat ke 7800 XT ya. Ya, VRAM gede itu di mana kelihatannya? Di beberapa game memang sudah butuh VRAM lebih dari 8GB. Seperti contohnya game Far Cry 6 yang tadi kita pakai untuk salah satu benchmark game ya. Itu sebenarnya HD teksturnya nggak aktif ya. Memang secara default pun itu nggak aktif. Kita harus download beberapa giga lagi untuk bisa mengaktifkan fitur HD teksturnya. Ini sudah saya download dan saya sudah aktifkan HD teksturnya dan kita benchmark ulang antara 7700 XT 4060 Ti 8GB. Dan hasilnya beda banget ya. Untuk yang 7700 XT ini turunnya cuma 5 FPS dibandingkan tanpa HD tekstur. Cuman 4060 Ti turunnya sampai 20 FPS dengan adanya HD tekstur. Ini dimungkinkan karena memang si HD tekstur ini butuh VRAM gede banget. Kalau kita lihat tadi di 7700 XT itu bisa makan sampai 9 sampai 10 GB ya. Sedangkan kapasitas 4060 Ti cuma 8 GB, jadi itu akan mengganggu performa GPU untuk nge-generate frame untuk meningkatkan FPS. Jadi seperti itu. Salah satu contoh kasusnya VRAM besar itu berpengaruh ya pada beberapa game ya. Ya, terus kekurangannya apa si 77 XT ini dibandingkan 4060 Ti? Yang pertama adalah konsumsi daya ya. Ini relatif lebih boros sekitar 60-an watt dibandingkan 4060 Ti. Terus masalah AI accelerator. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa tensor core-nya Nvidia itu lebih mature ya. Memang sudah generasi keempat ya tensor core itu ya. Sudah generasi keempat. Sedangkan AMD baru di 7000 series menanamkan dedicated AI accelerator. Jadi lebih banyak developer software yang bisa mengutilisasi si AI acceleratornya Nvidia alias tensor core-nya. Tapi kita harapkan kedepannya lebih banyak lagi baik developer game maupun aplikasi yang bisa mengutilisasi AI acceleratornya si Radeon 7000 series ini. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang RX 6000 series RDNA 2, sebenarnya ini adalah sebuah upgrade yang masif ya. Tadi kita lihat sendiri dibandingkan RX 6800 bahkan ini lebih unggul. Padahal officially ini adalah penerusnya RX 6700 XT. Jadi kalau kita bandingkan dengan 6700 XT, harusnya gain performanya lebih masif lagi ya, lebih kelihatan lagi ya. Belum lagi adanya beberapa fitur tambahan ya, adanya AI acceleratornya, adanya juga ray tracing gainnya juga
juga lebih bagus, second generation, dan juga ada AV1 encodernya yang di 6000 series nggak ada, dan itu matter banget di beberapa skenario. Ya, itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini ya tentang VGA card barunya AMD Radeon. Bagaimana menurut kalian dengan info harga dan sekilas informasi performance dan fitur-fitur si Radeon 7000 series yang baru ini? Monggo kalau kalian punya pendapat tinggal tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.